Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, terharu karena penglihatan yang kualami, dan hatiku sangat gelisah oleh karena penglihatan yang telah kulihat. Maka aku mendekati salah seorang yang berdiri di sana, dan aku minta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku dan memberitahukan maknanya. Keempat ekor binatang besar itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu, orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat, yang berbeda dengan binatang-binatang lainnya. Binatang itu sangat menakutkan, bergigi besi dan berkuku tembaga. Binatang itu melahap dan meremukkan mangsanya, dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Aku juga ingin mendapat penjelasan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata serta mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk terdahulu, serta nampaknya lebih besar dari semua tanduk yang sudah ada. Tanduk itulah yang kulihat berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, sampai yang lanjut usia datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dan datanglah waktunya orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan keempat yang akan ada di bumi, dan yang berbeda dengan segala kerajaan lain. Ia akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan kata-kata yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan bersidang. Kekuasaan akan dicabut dari raja itu. Ia akan dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan keagungan semua kerajaan di bawah langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Allah yang Maha Tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal. Segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai anak-anak manusia. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai umat Israel.
Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai para imam Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai para hamba Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai roh dan jiwa orang-orang benar. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai semua yang mursid dan rendah hati. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jaga dan berdoalah selalu, agar kalian layak berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, dalam lanjutan pengajarannya kepada para murid, Yesus mengatakan kepada mereka agar senantiasa berjaga-jaga sambil berdoa. Inilah sikap seorang murid untuk menantikan kedatangan hari Tuhan, yaitu dengan berjaga-jaga, artinya siap senantiasa sedia menyambut kedatangan itu, bukan dengan hal-hal yang pasif, tetapi justru di dalam kesiapsediaan, di dalam kesiagaan, karena hari itu akan datang tanpa siapapun tahu saatnya. Maka di dalam sikap berjaga-jaga senantiasa, para murid diajak untuk senantiasa justru aktif, melakukan kasih, mengembangkan relasi yang semakin mendalam baik dengan Allah maupun dengan sesama. Dan karena itu tadi Yesus mengatakan sambil berdoa. Hari Tuhan bukanlah hari yang dimaksudkan bagi para murid sebagai hari penghukuman, tetapi sebaliknya hari kemuliaan Tuhan yang selayaknya disambut dengan sukacita dan tidak dengan ketakutan. Kalau kedatangan Tuhan dipandang sebagai sebuah kepenuhan kemuliaan yang datang dan dianugerahkan kepada para murid dan kepada kita yang mengikuti Kristus, maka sikap
berjaga-jaga di dalam doa menjadi sebuah sikap kasih dan bukan sebaliknya sikap yang penuh ketakutan. Sikap kasih yang akhirnya membawa para murid, demikian juga kita para pengikut Kristus, untuk justru semakin merindukan kedatangan Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, sebagaimana Kristus sendiri memberikan pesan dalam kesempatan yang lain bagi kita untuk mencintai Allah dan mencintai sesama dengan segala hal yang ada di dalam hidup kita. Semoga saudara sekalian yang terkasih, hari terakhir di masa tahun liturgi ini, untuk nanti besok kita memasuki tahun liturgi yang baru, menjadi juga kesempatan bagi kita untuk melihat kembali sejauh mana kita sudah sungguh mengembangkan sikap berjaga-jaga ini di dalam doa. Sehingga sikap berjaga-jaga bukan hanya soal mempersiapkan diri secara fisik, tetapi juga apakah rohani kita senantiasa kita kembangkan, kita tumbuhkan, sehingga kecintaan kita baik kepada Tuhan maupun kepada sesama menjadi semakin besar. Inilah kesempatan bagi kita juga untuk mengevaluasi hari-hari yang sudah berlalu di dalam semangat untuk boleh semakin mencintai Tuhan dan sesama, sehingga kita justru akan dibawa pada kemungkinan-kemungkinan baru yang lebih menggembirakan, karena kita tahu ada banyak hal yang masih bisa kita lakukan, kita usahakan di dalam sikap berjaga-jaga di dalam doa ini. Semoga saudara sekalian yang terkasih, ajakan yang diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya juga menjadi penarik bagi kita untuk boleh berjalan senantiasa di dalam keputusan iman kita sebagai seorang Kristiani, sehingga sungguh iman itu menjadi penggerak di dalam hidup kita dan bukan hanya menjadi misalnya aksesoris harian kita.